Puluhan paus terdampar di pantai Desa Pangpajung, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Tak sedikit paus yang terdampar justru ditemukan telah mati. Puluhan paus terdampar di sekitar pantai Desa Pangpajung, Kecamatan Modung, Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Lumba-lumba terdampar mati. Diduga kumpulan paus jenis pilot ini terseret arus air laut. Terdamparnya puluhan paus ini mendapat perhatian khusus dari Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Dalam kondisi ini, Hovifah meminta peralatan berat untuk mengevakuasi paus-paus yang telah mati. Dari UNER tadi juga sudah datang. Nah, saya sedang minta dikirim eskavator ke sini, 2 eskavator. Tapi kan proses penguburannya juga harus menunggu air surut. Menurut warga, munculnya gerombolan paus pertama kali pada Kamis sore kemarin. Ikan paus banyak lumayan 40. Sisa 3 yang hidup. Terus mati. Yang lainnya itu mati. Yang dievakuasi ke tengah itu 3. Itu yang ramai di sana. Sama polisi-polisi. Warga yang kembang kan. Dari 49 ekor paus yang terdampar, hanya 3 yang hidup dan dilepas ke tengah laut kembali oleh petugas setempat. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Dimas Farik, TV One mengabarkan. Enak-enak ya. Dan pemirsa, untuk melihat kondisi terkini di pantai Desa Pangpajung, Madura, kita akan bergabung bersama dengan RM Wiwit Widodo selaku Kepala Bidang KSDA Wilayah 2 BPKSDA Jawa Timur. Pak Wiwit, mungkin bisa bercerita bagaimana proses evakuasi puluhan paus yang terdampar di wilayah Bangkalan ini, termasuk bagaimana apakah semuanya sudah dikubur, yang mayoritas ini pausnya mati? Ya, selamat sore. Benar bahwa terdapat sekitar bukan 49 ya, totalnya ada 52 jenis paus pilot sirip pendek. Kira-kira begitu. Dari 52 ekor ini 49 sudah tidak bisa ditolong, sedangkan yang 3 sudah bisa kita lepas kembali ke laut dalam. Dan ketiga yang hidup selalu kita pantau sampai dengan sekarang. Lalu apakah fenomena munculnya paus yang terdampar ini juga pernah terjadi sebelumnya, Pak? Ya, kalau di Pantai Modung ini baru pertama kali. Ada beberapa daerah tempat lain tapi tidak sebanyak ini sesuai jumlah. Dan ini yang langsung diberikan respon baik oleh Bu Gubernur, kebetulan juga Dirjen KSDAE untuk segera melakukan investigasi. Kira-kira penyebabnya apa timbul fenomena seperti ini. Dalam satu koloni gerombol banyak bisa terdampar secara bersamaan. Kira-kira demikian. Pak, dari 49 paus yang mati itu apakah semuanya sudah dikuburkan atau bagaimana upaya evakuasi mereka? Ya, belum. Yang pertama nunggu surut karena ada pasang tertinggi di tempat itulah yang akan kita lakukan penguburan. Yang kedua, terima kasih alat berat sudah datang, tinggal nunggu timing untuk melakukan persiapan penguburan. Terhadap 49 itu akan kita lakukan nekropsi dulu. Seperti arahan itu agar next tidak terjadi seperti ini, bisa kita antisipasi, maka kita lakukan investigasi kira-kira penyebabnya apa sehingga kita bisa minimalisir. Setelah dilakukan nekropsi oleh tim dokter, maka akan kita lakukan kegiatan penguburan. Iya, apakah sejauh ini sudah ada dugaan penyebabnya, Pak? Karena ini kan bukan hanya 1 atau 2, tapi puluhan paus. Iya, jadi puluhan paus yang banyak ini artinya terdampar dari satu kelompok, satu koloni. Dalam satu koloni itu ada pemimpinnya.
Kira-kira begitu. Apa yang menjadi penyebabnya ada beberapa macam, bisa karena alam. Karena paus itu koloninya punya jelajah berdasarkan navigasi solar. Ada jalur navigasi melalui sonar. Nah, terhadap sonar ini pasti ada gangguan, sehingga dia merubah jalur sampai ke daratan pantai. Yang biasanya dia tidak melakukan kegiatan di situ. Kalau alam berarti mungkin saja karena mangsanya. Mangsa yang biasa didapatkan di jalur navigasi, ada ketertarikan untuk ke plankton di daratan. Yang daratannya, bentang alamnya tidak memungkinkan rombongan paus ini bisa sampai ke sana. Sehingga ketika surutnya minim sekali, dia tidak bisa kembali ke bawah, ke laut. Menyebabkan itu alam. Bisa jadi kalau memang di daerah tempat-tempat tertentu itu ada tanda-tanda kerusakan, misalnya pada sonar, pada bagian telinga, kemungkinan ada penyebabnya adalah seismik. Seismik itu bisa ada beberapa peralatan canggih teknologi yang mempengaruhi itu, atau perubahan tekanan udara karena ada patahan, gempa, dan sebagainya. Itu akan mengganggu terhadap navigasi sonar pada tubuh paus. Jadi ini yang akan kita identifikasi. Oke. Masih dalam proses identifikasi dan masih dalam proses untuk mencari tahu apa sebetulnya penyebab paus ini terdampar dan akhirnya mayoritas mereka mati terdampar. Nah, ketika mereka terdampar di pantai ini, Pak, apakah ke-49-nya ini sudah dalam kondisi mati atau mereka mati satu persatu, Pak, ketika setelah terdampar? Sementara sampai jam 3 sore tadi, hasil pengamatan fisik, morfologi, beberapa parameter yang dilakukan oleh dokter hewan berbeda kematiannya. Ada yang sudah 18 jam ya, ada yang baru 6 jam. Berarti 6 jam yang lalu mendarat itu belum mati berarti. Kira-kira begitu. Baik, untuk proses evakuasi sendiri Pak, ada kendalanya? Kendalanya banyak. Ketika pasang itu tertinggi seperti saat ini di belakang ini, beberapa bangkai paus terseret arus. Nah, ini kami dibantu oleh teman-teman TNI Polri, oleh teman-teman TNI kecamatan dan sebagainya, termasuk bantuan dari pemerintah provinsi untuk mendatangkan semua sarpras termasuk peralatan kapal laut untuk melakukan penyisiran. Nah, ini yang berpindah ini yang akan kita cari. Alhamdulillah sudah bisa ditemukan. Oke. Nah, berarti ada 3 yang sudah dilepas ke laut dalam kondisi hidup ya Pak. Apakah sudah sampai di situ saja tugas BKSDA untuk 3 yang masih hidup ini atau mungkin masih dilakukan pemantauan? Seperti apa pula bentuk upaya pemantauan untuk 3 yang masih hidup nih kalau masih terus dilakukan pemantauan, Pak? Iya, pemantauannya ada 2 sarpras perahu tradisional dengan yang satu adalah dari kapal dari bantuan Polri. Kita lakukan pemantauan sampai 3 hari ke depan. Dipastikan betul-betul sudah merasa tenang di laut dalam. Gitu. Kira-kira ya hampir 8 mil dari pasang surut terjauh itu di laut lepas. Kita yakinkan bahwa dia tidak kembali. Oke. Baik, Pak Wiwit Widodo, terima kasih selaku Kepala Bidang KSDA Wilayah 2 BBKSDA Jatim. Terima kasih Pak, selamat sore.